Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita awali pagi ini melainkan kalimat syukur atas Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalimat sanjungan dan pujian yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ihsan Allah dan karunia Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita manfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan penciptaan kita kepadanya, yaitu menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ingat dan senantiasa mendoakan umatnya, bahkan pada detik-detik yang sangat menegangkan pada hari kiamat kelak, di saat semua orang meminta kepada para nabi dan rasul untuk diputuskan, semuanya menolak dengan mengatakan nafsi nafsi, kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, meminta kepada Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam menjalankan sunnahnya dalam kehidupan kita ini. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid. Pada kali ini kita masih dalam melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid al-uluhiyah. Masuk kita kepada kaidah yang ke-30. Pada kaidah yang ke-30 berkata Syekh Walid As-Suaidan, kullu ma kana wasilatan lisyirkil akbar wa wasafahu asy-syari' bi annahu syirkun fa asghar, ay annahu syirkun asghar. Setiap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan besar dan syariat menjelaskannya, maka sungguh itu adalah kesyirikan, maksudnya kesyirikan kecil, ay annahu syirkun asghar. Jadi sarana-sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar dan syariat pun menjelaskannya, maka itu merupakan kesyirikan kecil. Lalu berkata Syekh Walid As-Suaidan, fasyirkul asgharu haqiqatuhu majtama'a fihi wasfan. Maka kalau kita ingin mengetahui syirik kecil itu hakikatnya ada dua syarat atau ada dua sifat. Jika kita ingin mengetahui ini syirik besar dan syirik kecil, maka syirik kecil itu hakikatnya bila mana terdapat dua sifat ini, maka kita sampaikan, kita sebutkan itu adalah syirik kecil. Nah, sifat yang pertama adalah anna syari'a wasafahu bi annahu syirkun. Yang mesti kita garis bawahi bahwa syariat ini menyebutnya sebagai syirik, ya. Itu yang pertama, harus kita pahami syariat
menyebutnya sebagai syirik. Fala yajuzu lana an nasifa dhanban min adh-dhunub bi annahu syirkun illa wa ala hadzal wasf dalilun min asy-syar'i. Siapapun tidak boleh berkata bahwa ini adalah dosa, ya, tidak boleh mengatakan dosa ini merupakan dosa syirik, ya, kecuali telah dijelaskan oleh dalil dari agama kita. Itu artinya bahwa satu dosa, satu perbuatan, dan perbuatan itu merupakan kesyirikan, tidaklah kita mengatakan perkataan itu kecuali dengan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh agama kita. Menghukumi sesuatu itu adalah syirik, maka ini tidak bisa kecuali harus disifati oleh agama kita melalui dalil-dalil yang telah disebutkan, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan kaidah ini telah menjadi kaidah yang berlaku pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak akan mengatakan satu dosa, ya, bahwa itu adalah kesyirikan kecuali ada dalil yang menyebutkannya. Begitulah Islam memberikan kepada kita kehati-hatian, tidak gegabah mengatakan sesuatu perbuatan itu adalah syirik kecuali setelah datang kepadanya dalil. Nah, ini hal yang pokok yang mesti kita pahami bersama. Nah, bahwa di man Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa annal wasf bitahrim la yastalzim wasf bisyirk. Contoh, di dalam syariat ini banyak hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita di situ terdapat, ya, pengharaman atau terdapat kesyirikan. Jelas, ya? Setiap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala belum tentu di situ ada kesyirikan. Ya. Tetapi al-wasfu bisyirki yastalzim al-wasf bil tahrim. Namun kebalikan, bila mana dosa itu adalah dosa syirik berdasarkan dalil, maka sudah jelas di situ adalah pengharaman. Ya, tidak semua yang diharamkan, dosa-dosa yang diharamkan terdapat unsur kesyirikan. Tetapi sudah pasti setiap dosa syirik pasti haram. Jelas? Ya, Pak deh. Jadi kita menentukan perbuatan ini dosa itu juga dari dalil, dan kita menentukan ini dosa syirik juga menentukannya dari dalil syariat yang mensifatinya. Syariat yang mensifatinya. Nah, kalau mau syariat mensifati artinya didasari dengan panduan, dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, jadi tidak bisa kita mengharamkan sesuatu kecuali ada dasarnya, dan tidak bisa kita mengatakan ini adalah syirik kecuali ada dasarnya. Falaisa kullu haramin yu'tabaru syirkan. Bukanlah setiap yang haram itu dianggap syirik. Wa kullu syirkin yu'tabaru haraman. Nah, ini kaidah, ya. Setiap perbuatan syirik pastilah perbuatan itu haram. Dan tidaklah pada setiap perbuatan yang diharamkan ada kesyirikan. Ya, Andre, ya? Paham, Andre? Dosa itu banyak disebutkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadisnya. Macam-macam bentuk dosa. Maka tidak setiap yang diharamkan pada dosa itu untuk dilakukan itu mengandung unsur kesyirikan. Tetapi pasti pada setiap kesyirikan maka di situ, ya, ada keharaman. Nah, inilah yang pertama. Jadi syirik kecil tidak disebut syirik kecuali ada dalil dari syariat ini yang menentukan ini. Jadi tidak semaunya kita ini syirik, ini bukan, gitu, ya, bukan. Kita mesti berhati-hati di dalam mengatakannya. Karena kalau tidak ada dalil, nah, maka ini berbahaya bahwa kita tidak sedang menentukan dan menetapkan syariat. Yang menetapkan syariat adalah Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam.
menyebutkan dengan dalil-dalilnya. Nah, kita sebagai mukmin mengimani, mengikuti bila mana itu kebaikan kita kerjakan dan bila mana itu larangan kita tinggalkan. Jelas ya? Maka ikhwafillah rahimahullah, ini sifat yang pertama, bahwa sesungguhnya syariat mensifatinya bahwa perbuatan itu syirik, maka syirik. Bila mana syariat tidak menentukan dengan dalil, maka itu bukanlah perbuatan syirik. Baik. Al-wasfus tsani. Nah, ini sifat yang kedua. Ayakuna wasilatan lisyai minasyirkil akbar. Perbuatan itu sebagai wasilah, sarana untuk melakukan perbuatan syirik besar. Famakana wasilatan lisyirkil akbar. Nah, setiap perbuatan yang menjadi sarana terjadinya syirik besar, wa wasafahu syari' bi annahu syirkun, dan syariat menyebutkan bahwa itu perbuatan syirik, fa innahu yu'tabaru syirkan asghar, maka perbuatan itu dianggap perbuatan syirik kecil. Contoh, kal halib bi ghairillah, bersumpah bukan atas nama Allah, syirkun asghar, li'anna syari' wasafahu bi annahu syirkun. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena syariat melalui hadis Nabi SAW menyebutkan, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi SAW qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Nah, jadi kata Syekh Walid Su'aidan, wa wasilatul syirkil akbar, maka sumpah tadi menjadi sarana untuk dosa kesyirikan besar, seperti kata Ma'im fa innahu syirkun, at-tamimah, ya, jimat-jimat atau adalah kesyirikan, syirkun asghar. Kenapa disebut syirkun asghar? Karena syariat mensifatinya syirik. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah qala innar ruqa, sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaim, ya, jimat-jimat, wat tiwala, pelet, syirkun adalah perbuatan syirik. Nah, setiap sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil, ditambah dengan syariat menjelaskannya itu syirik. Makanya syirik kecil dua. Pertama, syariat menjelaskannya itu perbuatan syirik. Yang kedua, dia merupakan sarana untuk menuju pada syirik besar, maka di situ kita sebut sebagai syirik kecil. Ikhwafillah rahmakumullah. Seperti misalnya dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, qad tiyara syirkun asghar, at-tatayyur, kesyirikan, lianna syari' wasafaha bi annaha syirkun, kama fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiyaratu syirkun. At-tiyara, yang meranggap sial, adalah kesyirikan. Wasilah li syirkil akbar wa hakadha. Dan setiap sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan besar atau syirkul akbar atau syirik besar, maka dia tergolong kepada syirik kecil. Yang kedua, dijelaskan oleh syariat. Mana dalilnya dari hadis Nabi yang mengatakan itu syirik? Maka dua hal ini bila mana terkumpul, insyaallah itu disebut dengan syirik kecil. Jelas ya kawan? Syirik kecil bila mana wa haqiqatuhu majtama'a fihi wasfani. Syariat menyebutnya itu adalah perbuatan syirik. Yang kedua, perbuatan itu sebagai sarana untuk sampai pada kesyirikan besar. Nah, itu kesyirikan, maka disebut dengan syirik kecil. Nah, oleh karenanya khawfillah banyak dalam kehidupan kita yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan besar. Maka perlu kita hati-hati, perlu kita waspada, perlu kita mengilmui diri. Karena kalau kita tidak mengilmui diri, di mana kita akan tahu bahwa itu adalah sarana menuju kesyirikan besar. Oleh itulah semangat seorang mukmin selalu untuk belajar dan meniti jalan-jalan kebaikan ini. Allah katakan di dalam banyak ayat
tentang orang-orang yang belajar, tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Allah angkat, Allah tinggikan, Allah muliakan. Ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidaklah sama, ya, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak, ya, dengan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, tidak sama. Maka jadilah anak-anak muda, ya, seseorang mukmin yang kuat dan kokoh dalam agamanya. Jangan mudah untuk terbawa oleh arus, ya. Baik itu arusnya yang menguatkan, merubah perbuatan ataupun ucapan. Terkadang orang tidak berpikir panjang, ya. Apakah Allah ridho dengan perbuatan ini atau bukan? Sekarang orang tidak mencoba untuk mengembalikan kepada agama. Apakah perbuatan ini dibolehkan atau tidak? Asal mendapatkan pendapatan atau asal menjadikan dia orang berpunya, dilakukan walaupun agama tidak meridainya, waliyadzubillah. Ya, maka kasus-kasus seperti ruqa, at-tamaim, at-tiwala, at-tiyarah, nah, ini adalah sesuatu yang mesti kita ilmui diri kita. Mengilmui diri kita tentang bab ini bukan berarti kita, ya, ingin melakukannya. Seperti mana orang Arab mengatakan araftu syarra la li syarri walakinna li tawaqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk dikerjakan tetapi untuk menjaga-jaga, berjaga-jaga agar tidak melakukannya. Ya, seperti sahabat mengatakan kana sahabatu sa'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr fa kuntu as'aluhu fakana sahabatu ridwanullah ta'ala yas'aluna Rasulullah anil khair. Para sahabat bertanya tentang kebaikan, fakuntu as'aluhu anil syarr, aku bertanya tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, takut, khawatir kalau aku tidak bertanya tentang itu aku melakukan, terjebak dalam kesalahan yang sama. Nah, inilah semangatnya para sahabat, penuh dengan ingin tahu, semangat ingin tahu yang tinggi, dan kemudian mengamalkan. Nah, perhatikan, ya, bahwa setiap segala yang atau sesuatu sarana, setiap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya, kepada kesyirikan, maka dan as-sunnah dan agama menjelaskan itu perbuatan syirik, maka dia merupakan syirik kecil. Wasilah kepada syirik besar dan dijelaskan oleh agama dengan nasnya, maka adalah perbuatan syirik kecil. Sekali lagi, semoga kita bisa memahami dan semoga kita bisa mengamalkan dalam hidup kita dengan menjauhkan segala sarana-sarana tadi, sehingga kita tidak terjebak dengan kesyirikan kecil. Yang dosa, apalagi kesyirikan, ya, dibenci, dan tidak ada dosa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Ya. Apapun keadaan kondisi kita hari ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencoreng, ya, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembahasan kita pada kaidah yang ke-30 ini. Pahami dengan baik bahwa setiap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan besar dan syariat menjelaskannya, maka dia merupakan kesyirikan dan itu merupakan syirik kecil. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara